ngapain sih? Ini nih, saya lagi mengamati tanaman lombok. Soalnya saya mau membuat teks laporan hasil observasi. Oh, teks observasi. Nah, anak-anak, kebetulan pada materi kita kali ini membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Kalian penasaran kan mau tahu apa sih teks laporan hasil observasi? Yuk kita simak bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar para peserta didik yang berada di rumah? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita belajar bahasa Indonesia dengan materi teks laporan hasil observasi. Namun kita harus mengetahui kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar yang pertama, KD 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengarkan. Yang kedua, KD 4.7, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Indikatornya yang pertama, menyimpulkan ciri umum teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Indikator yang kedua, menentukan informasi rinci teks laporan hasil observasi. Tujuannya yang pertama, menyimpulkan ciri umum teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menentukan informasi teks laporan hasil observasi. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar teks laporan hasil observasi. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Ya, pengertiannya yaitu teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi tentang penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Observasi adalah kegiatan kunjungan atau kegiatan pengamatan. Jadi, jika kalian ingin membuat teks laporan hasil observasi, yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus mengamati objeknya. Mengamati lalu membuat teks laporan hasil observasi. Ciri-cirinya yang pertama, bersifat objektif. Objektif dapat diartikan tidak memihak pada apapun. Ciri yang kedua, ditulis berdasarkan fakta. Tentunya fakta ditemukan pada saat pengamatan dan maksudnya adalah teks laporan hasil observasi ditulis berdasarkan pengamatan yang sebenarnya atau tidak ada manipulasi data pada teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, tidak menyimpang, ditulis berdasarkan fakta dan tidak memihak. Tidak mengandung hal yang menyimpang, maksudnya adalah tidak mengandung dugaan-dugaan yang tidak tepat atau pemihakan terhadap sesuatu. Yang keempat, ditulis secara lengkap. Maksudnya, data yang ditemukan pada saat pengamatan semuanya ditulis pada teks dan harus secara lengkap ya. Teks laporan hasil observasi sering dianggap sama dengan teks deskripsi. Apakah itu benar? Teks laporan hasil observasi sangat berbeda dengan teks deskripsi. Apakah perbedaan dari kedua teks tersebut? Yang pertama, teks laporan hasil observasi bersifat umum, sedangkan teks deskripsi bersifat unik atau khusus. Teks laporan hasil observasi menekankan pengelompokan beberapa hal ke dalam tipe sesuai dengan ciri, sedangkan teks deskripsi menekankan uraian bentuk, ciri, dan keadaan objek yang dideskripsikan secara khusus. Amatilah
teks pertama berikut ini untuk dapat membedakan apa sih perbedaan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Berikut ini teks kedua masih membahas sepeda. Dari kedua teks tersebut, manakah yang termasuk teks laporan hasil observasi dan manakah yang termasuk teks deskripsi? Jawabannya yaitu teks pertama termasuk teks deskripsi. Sedangkan teks kedua termasuk teks laporan hasil observasi. Mengapa demikian? Kedua teks tersebut sama-sama membahas satu objek, yaitu sepeda. Bedanya dalam teks laporan hasil observasi, sepeda yang dibahas bukan sepeda khusus, namun sepeda secara umum. Dalam teks deskripsi yang dideskripsikan adalah sepeda milik penulis. Ya, sekarang silahkan menyaksikan video contoh teks laporan hasil observasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di Pantai Apalarang, Kabupaten Sumba. Di sini kita bisa melihat pemandangan laut yang cukup indah. Lokasi ini berada di sebelah timur Kabupaten Sumba. Jaraknya sekitar 5 km sebelum Pantai Bira. Jadi pada saat bisa menuju ke Bira, kita bisa belok ke arah kanan sekitar 2 kilo. Kita akan menemukan jalanan masuk yang beraspal dan agak sedikit terjal. Oke, mari kita menyusuri keindahan Pantai Apalarang. Your music and all of my notes, color in all of my songs, makes me wanna scream out loud. You're already under my clothes, echoes inside of my bones. Not the brave kind, never dare to take the leap when the chances will be. Anda suka cliff jumping? Tebing Aparalang adalah destinasi yang sangat pas buat Anda. Di sini selain keindahan panorama pantai dan tebing, Anda juga bisa menikmati sensasi cliff jumping dari ketinggian kurang lebih 12 hingga 20 meter. Aparalang terletak di Desa Arak, Kecamatan Bonto Bahari. Untuk menuju ke sini Anda bisa menempuhnya menggunakan mobil atau motor menyusuri setapak beton dan rimbunan pohon jati. Tapi setelah melewati itu, Anda akan disuguhkan pemandangan yang menakjubkan.
teman-teman, jadi itulah perjalanan saya kali ini di Pantai Aparanggung Sumbar. Pantainya begitu indah dan jadi bagi teman-teman ditunggu kedatangannya ya. Nah, kalian sudah menyaksikan video teks laporan hasil observasi tadi. Nah, tugas buat kalian, silahkan menentukan informasi apa saja yang dapat kalian temukan atau kalian dapatkan dari video teks laporan hasil observasi yang tadi. Untuk petunjuk selanjutnya, silahkan dilihat di Google Classroom. Materi kita pada hari ini, kita telah mempelajari pengertian, ciri umum dari teks laporan hasil observasi. Demikian materi kita pada hari ini. Salam sehat dan sampai jumpa.